Assalamualaikum. Balik lagi setelah sibuk lebaran ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Aku ucapin buat kalian yang nonton. Terima kasih sudah stay terus nunggu resep-resep simple dari aku. Kali ini kita akan buat batagor dos anti meledos tanpa ikan atau ayam. Yang pertama tentu kita siapin dulu bahan-bahannya. Untuk resep lengkapnya nanti bisa dilihat di description box. Dan jangan lupa cek di akhir video nanti ada perhitungan HPP-nya juga. Siapa tahu yang habis lebaran ada yang butuh ide usaha bisa dipakai. Pertama kita nimbang dulu. Aku sekalian mau nyoba mesin timbangan aku yang baru nih dari GoTo. Tapi ini bukan endorse. Nah, kemarin beli di Shopee murah banget, under 50. Bisa pakai baterai atau di cas pakai USB, jadi bisa lebih hemat karena listrik di kos aku gratis. Untuk tombolnya standar, satuannya juga cuma ada gram dan oz. Di sini kita belum dapat mangkoknya ya, jadi kita perlu mangkok tambahan. Tapi buat aku malah jadi keuntungan sih, karena bisa nyesuaiin barang besar atau kecil. Nah, timbangan ini bisa nimbang sampai maksimal 10 kg. Lumayan gede sih kapasitasnya. Di bahan yang aku siapkan, awalnya aku juga sudah siapkan telur, tapi aku akhirnya nggak pakai dan aku ganti pakai air aja karena fungsinya sama sebagai perekat dan lebih hemat. Misal ini kelebihan kekurangan 1-2 gram nggak apa-apa lah, dimaafin. Lanjut cincang bawang putih sama daun bawang. Untuk adonan batagor kita perlu buat 2 adonan dulu, yaitu yang akan gantiin ayam atau ikan giling dan adonan si tepung batagornya. Pertama kita buat adonan ayam atau ikan giling dari tepung protein sedang, campur tepung beras dan air. BTW ini aku lagi masak sama adik sepupu aku yang kuliah di Tata Boga. Jadi kata dia, tepung dan air anget itu kalau dicampur bisa ngebentuk gluten dari tepungnya. Jadi bisa muncul serat-serat yang jadi pengganti mirip ikan atau ayam giling. Jadi teksturnya itu nggak cuma jadi batagor yang isi adonan aci doang. Saran aku, sebelum dipanasin, air sama tepungnya itu dicampur dulu, baru dinyalakan apinya, biar tepungnya ini nggak ngegumpal dulu. Oke? Tekstur yang kita butuhin kurang lebih seperti ini. Sambil nunggu adonan dingin, kita buat adonan tepung batagornya. Masukkan daun bawang, lalu siram dengan minyak panas. Lalu aduk dengan bawang putih. Better kalau bawang putihnya lebih halus lagi sih. Lalu masukkan saori, kecap asin, gula, garam, lada, dan penyedap rasa. Lalu tambahkan air secukupnya. Misalkan mau pakai telur, pakai putih telurnya aja ya, pas saat ini, buat gantiin air. Dan masukkan tepung tapioka dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Biasanya kalau sudah pakai putih telur nggak perlu ditambah air lagi sih. Oh ya, tips aja kalau ngaduk enakan pakai balon Vicks atau garpu ya. Jangan pakai sendok kayak aku. Karena kalau kata adik aku ngaduk pakai sumpit, whisk atau garpu itu bisa buat telurnya itu ngembang dan adonannya bagus. Jadi telur itu keluar dari sela-sela alat sumpit, whisk atau garpu itu. Nggak kayak ngaduk pakai sendok. Nah, ini kita campur dengan adonan yang pertama. Nyampurnya enakan pakai tangan, jadi jangan lupa cuci tangan dulu ya.
Nah, setelah dicampur rata, boleh kok diicip dulu. Bisa ditambahin penyedap rasa, gula, garam, bisa ditambahin sesuai selera lah. Nah, udah deh, tinggal dibentuk. Ini awal-awal aku masih bingung sih gimana bentuknya. Tapi lama-lama bentuknya juga bagus kok. Nah, sedikit cerita aja, kalau aku tuh orangnya nggak bisa makan ikan ataupun daging sejak kecil. Bukan vegan juga, mungkin lebih ke vegetarian kali ya. Karena aku masih bisa makan makanan olahan seperti susu, keju, sosis. Jadi selain lebih ekonomis, adonan ini pasti bisa aku makan sih. Untuk sekali bikin adonan ini, adonannya bisa ngabisin kulit pangsitnya sih. Kulit pangsit yang aku pakai itu kalau nggak salah ada 35 lembar. Sekitar itulah, cuman aku nggak ngitung pastinya. Tapi 35 lembar ini pun masih nyisakan adonan yang cukup banyak sih. Kalau ditambah sekitar 10 lembar kulit lagi, sepertinya masih cukup. Nah, kalau ini aku makannya pakai sambal pecel instan aja, tinggal bikin terus celup. Nah, mungkin segini dulu ya video dari aku. Tapi jangan lupa di akhir video juga ada perhitungan HPP-nya. Semoga yang mau nyoba jualan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dicek. Bye. Assalamualaikum.